Wanita ini bernama Laura. Dia bekerja di sebuah perusahaan film di kota London, Inggris. Laura punya mimpi ingin menjadi orang kaya. Bukan kaya raya, tapi sultan kaya raya, konglomerat Crazy Rich. Pokoknya dia ingin jadi kaya banget. Malam itu saat sedang bekerja, tiba-tiba suami Laura yang bernama Tony datang dari jauh-jauh, langsung dari Barcelona. Tony adalah seorang sutradara. Dia bilang kalau dia punya ide untuk film baru. Filmnya bercerita tentang seorang istri yang terlalu gila bekerja sampai-sampai tidak pernah punya waktu untuk keluarganya. Sebenarnya Tony sedang menyindir Laura gara-gara Laura jarang pulang. Rumah tangga mereka jadi retak dan kini sedang dalam proses perceraian. Laura yang tersinggung pun pergi meninggalkan suaminya. Dia dan asistennya kemudian menghadiri acara penghargaan dunia perfilman. Selesai acara, Laura langsung menuju bandara. Ia hendak terbang ke Alaska untuk menemui seorang klien, seorang sultan kaya raya bernama Snell. Di perjalanan, asistennya memberitahu bahwa ada berita mengejutkan. Paus baru meninggal dunia. Bukan hanya itu, beberapa tokoh penting dunia lainnya juga mendadak meninggal. Mendengar hal itu, Laura pun kebingungan. Sesampainya di bandara, asistennya mengatakan bahwa setibanya di Alaska nanti, pengacara utusan Snell akan menjemput dan membantu mengurus semua kontrak kerja. Di situ Laura pun mengerti. Selama penerbangan, Laura satu pesawat dengan seorang pengusaha kaya yang juga hendak ke Alaska. Agar tidak canggung, mereka mencoba ngobrol. Namun anehnya, saat asik mengobrol, Laura kaget kenapa gigi si pengusaha bersinar terang sekali. Tak lama kemudian, Laura melakukan video call dengan putrinya, yang hari itu adalah ulang tahun putrinya. Di situ Tony juga ikut dalam video call itu. Karena hanya merayakan ulang tahun sendirian di rumah tanpa kedua orang tuanya, putri mereka tampak kecewa. Sesampainya di Alaska, saat keluar dari pesawat, Laura melihat jemputannya. Karena salju yang ditarik anjing, Laura pun kaget. Sang pengacara lalu memberikan mantel agar ia tidak kedinginan. Di jalan, pengacara itu menjelaskan bahwa Laura hanya perlu menandatangani kontrak saja. Semuanya sudah diurus. Ketika sampai di tempat tujuan, terlihat banyak orang kaya dari berbagai negara hadir. Tak lama kemudian, Snell menyambut para tamu. Di dalam, Snell menjelaskan tujuan ia mengundang mereka semua. Dia ingin membagikan saham perusahaannya secara cuma-cuma atau gratis. Kalau mau, tinggal tanda tangan saja. Mendengar tawaran itu, tanpa pikir panjang, semua orang langsung menandatangani kontrak. Keesokan harinya, Laura pulang ke Inggris. Di pesawat, saat membuka laptop, dia melihat berita tentang wabah virus baru bernama Red Flu. Anehnya, virus ini hanya menyerang orang-orang kaya. Sesampainya di London, Laura dijemput asistennya dan langsung pergi ke istana kerajaan Inggris untuk menghadiri acara pelelangan lukisan. Saat acara berlangsung, Laura tertarik pada sebuah lukisan. Ketika sedang menawar harga, putrinya menelpon. Saat mereka asik ngobrol, tiba-tiba terdengar suara orang berteriak kesakitan, yang ternyata itu adalah pangeran kerajaan. Semua orang pun panik ketakutan. Sejak kejadian itu, dunia mulai kacau. Virus Red Flu benar-benar nyata. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Semua orang sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Para orang kaya berbondong-bondong menyumbangkan kekayaan mereka. Di momen itu, menjadi kaya justru menjadi hal yang menakutkan. Di kantor saat Luna menemui bosnya, alih-alih menyelamatkan diri, bosnya justru berencana memanfaatkan kekacauan ini untuk membuat film masterpiece. Ia yakin filmnya akan laku keras dan mereka akan jadi kaya raya. Namun ketika tersenyum, Laura kaget melihat gigi bosnya bercahaya. Tanpa sadar,
bosnya telah terinfeksi. Ketika di luar, asistennya memberitahu bahwa status virus kini sudah darurat, sangat mematikan dan menular sangat cepat. Karena khawatir dengan anaknya, Laura meminta asisten mencarikan penerbangan ke Barcelona. Dalam perjalanan, Laura menelpon pengacaranya dan menyuruhnya menjual seluruh saham miliknya di perusahaan Snell. Tapi si pengacara bilang itu tidak mungkin karena semua orang menjual saham. Pasar saham kini ditutup, bahkan nilai saham Laura terus naik drastis. Jika ini terus berlanjut, Laura bisa menjadi orang terkaya di dunia. Mendengar itu, Laura pun shock. Sesampainya di apartemen, Laura langsung mengemasi barang-barangnya. Ia memasukkan perhiasan dan uang tabungan ke dalam tas. Namun saat hendak berangkat, mendadak datang petugas pembasmi virus mengetuk pintu. Mereka menyuruh Laura ikut bersama mereka. Laura pura-pura setuju dan minta waktu sebentar karena katanya barangnya ada yang ketinggalan. Laura pun kabur lewat tangga darurat, lalu menelpon asistennya. Sang asisten bilang bahwa sekarang petugas membasmi virus sedang merazia dan menangkap orang-orang kaya. Karena seluruh tempat dijaga ketat, ia sudah memesankan helikopter yang akan menjemput di lapangan tersembunyi. Sepanjang perjalanan, dari radio mobil terdengar berita bahwa daftar nama-nama orang kaya di seluruh dunia telah dirilis ke publik. Nama Laura termasuk dalam daftar itu, yang artinya sekarang semua orang kaya menjadi buronan dan masyarakat akan memburu mereka. Sesampainya di lapangan, ternyata bukan hanya Laura yang akan naik helikopter. Banyak orang kaya lain yang juga ikut. Kini tidak ada lagi keistimewaan, tidak ada lagi kendaraan pribadi. Semua harus dipakai bersama-sama. Sebelum berangkat, Laura menyuruh asistennya menandatangani surat pengalihan harta. Untuk sementara, dia ingin seluruh hartanya dipindah atas nama sang asisten. Nanti setelah wabah ini berakhir, barulah hartanya akan diambil kembali. Mendengar itu, si asisten kecewa. Ia tidak menyangka Laura tega mengorbankannya, padahal ia sudah bertahun-tahun setia mengabdi. Melihat asistennya pergi dengan wajah kecewa, Laura pun merasa bersalah. Sesampainya di Barcelona, Laura menelpon Tony dan memintanya menjemputnya di taman. Saat sedang menunggu, muncul berita baru. Snell dinyatakan hilang. Laura pun kesal gara-gara Snell membagikan saham perusahaannya secara gratis. Laura malah jadi orang kaya dan kini terjebak dalam masalah besar. Sekarang Snell justru kabur menghilang. Tak lama kemudian, Tony tiba. Ia berkata, "Putri kita ada di rumah ibumu. Kita akan ke sana." Dalam perjalanan, mereka melewati razia polisi. Melihat Laura panik sambil memegang tas erat-erat, Tony pun curiga. Saat memeriksa isi tas, Tony marah. "Untuk apa bawa perhiasan sebanyak ini?" katanya. Tony lalu menyuruh Laura menyembunyikan tasnya. Awalnya Laura masih tenang saat diperiksa kesehatan karena ia belum terinfeksi. Tapi pada saat polisi hendak memeriksa isi mobil, ia pun panik. Beruntungnya, tiba-tiba ada truk remblong menabrak mobil polisi. Dalam kekacauan itu, Laura dan Tony buru-buru kabur. We invested in research. Doctors and purchase and distribute medicine, so in an attempt to save their destroying their assets. Pagi harinya, sesampainya di rumah ibunya, Laura lega karena putrinya baik-baik saja. Putri Laura bernama Anna. Di dalam rumah, Laura bertemu sang ibu. Hubungan mereka tidak akur. Gara-gara Laura selalu sibuk bekerja dan tidak pernah mendengarkan nasihat orang tua maupun suami, hubungan keluarga mereka menjadi renggang. Malamnya saat sedang ngobrol berdua dengan Tony,
Laura meminta maaf karena telah membuat banyak masalah. Ia juga bercerita tentang surat kontrak pemindahan harta. Jika situasinya terus begini, maka tak akan ada orang yang mau menerima hartanya. Selama ia akan tetap kaya dan semakin kaya, ia bingung harus bagaimana. Di tengah obrolan, seorang tetangga datang memberitahu bahwa warga sedang berbondong-bondong menuju rumah untuk mengusir Laura. Tak lama kemudian, para warga benar-benar datang. Meski Laura telah menjelaskan bahwa dirinya aman dan belum terinfeksi virus, warga tetap bersikeras ia harus pergi. Setelah mengamati barang-barang, karena tidak ingin membiarkan Laura sendirian, Tony, Anna, dan sang ibu ikut pergi. Mereka naik perahu milik tetangga. Di perjalanan, mereka bingung harus kemana. Mana ada orang yang mau menerima kita, kata Laura. Sang ibu lalu menyarankan, lebih baik kita ke Tanzania. Ibu punya kenalan di sana. Teman ibu itu sudah lama hidup mandiri tanpa uang. Semua serba tradisional, hanya mengandalkan alam. Kemungkinan kondisi di sana masih aman. Di situ semuanya pun setuju. Keesokan paginya, mereka melihat banyak kapal-kapal berisi orang kaya yang juga berbondong-bondong mencari tempat pengungsian, sama seperti mereka. Suatu malam, mereka melihat seorang bocah kulit hitam hanyut di atas papan kayu. Setelah diselamatkan, anak itu bercerita bahwa ia telah hanyut di lautan selama 6 hari. "Terima kasih sudah menolongku," ucapnya. Di tengah obrolan, pada saat melewati perairan negara Libya, kapal mereka dihadang oleh kapal militer. Para tentara penjaga pertahanan mengusir mereka sambil berkata bahwa Libya tidak menerima pengungsi. Kapal Laura lalu dialihkan ke sebuah pulau terpencil di Italia. Ketika sampai di dekat pantai, Laura dan keluarganya dipaksa lompat ke laut dan berenang. Kapal beserta seluruh harta benda mereka diambil paksa. Di pulau itu ada banyak pengungsi seperti mereka. Semuanya orang kaya yang selama ini selalu merendahkan orang miskin. Kini terlihat bergantian mengantri bantuan, berebut sembako, dan berharap belas kasihan dari orang lain. Malam harinya setelah lama berkeliling, mereka akhirnya menemukan sebuah tanda kosong untuk beristirahat. Namun saat hendak tidur, Laura kaget melihat gigi Tony bersinar. Di luar, Tony menjelaskan bahwa ketika mereka masih di rumah ibu, Laura sempat memberitahunya tentang surat kontrak pemindahan harta demi menyelamatkan diri. Sebelum keberangkatan, diam-diam Tony telah menandatangani surat itu dan menitipkannya ke pengacara. Jadi kini Tony lah yang menjadi kaya raya, sementara Laura miskin.
Alasan kenapa Tony baru jatuh sakit sekarang, mungkin karena sejak menjadi kaya, tanpa sadar ia perlahan mulai berubah menjadi sombong. Selama di pengungsian, ia kerap memandang rendah orang yang lain. Tanpa disadari, kekayaan itu telah mengotori hatinya. Melihat pengorbanan suaminya, Laura sangat menyesal. Seandainya waktu bisa diputar balik, ia ingin sekali menjadi istri dan ibu yang baik untuk keluarganya. Namun Tony menenangkannya, "Tak perlu khawatir, aku baik-baik saja. Nanti tolong jagalah putri kita tercinta, hiduplah bahagia tanpaku." Di tengah kesedihan itu, tiba-tiba dari kejauhan terdengar Anna berteriak. 2 penculik membawanya pergi untuk dijual ke sindikat perdagangan manusia. Laura dan Tony langsung berlari mengejar. Pada saat berusaha menyelamatkan putrinya dan melawan para penculik, Tony tertusuk senjata tajam. Laura yang marah kemudian mengambil batu dan menghantamkan kepala penculik berkali-kali hingga tewas. Akibat kejadian itu, Tony pun meninggal dunia. 1 minggu berlalu. Ibu mengajak Laura, Anna, serta beberapa pengungsi lainnya pergi ke tempat sahabat lainnya di negara Tanzania. Bersama-sama mereka membuat perahu dari bahan-bahan rongsokan dan membagikan peta ke semua orang. Ibu berkata, "Saat nanti sampai di pantai Libya, jika kita terpisah, pergilah ke titik kumpul yang tertera di peta ini." Setelah perahu selesai, malam hari mereka pun berangkat. Sepanjang hari perahu terus berlayar melintasi lautan. Hingga malam harinya dari kejauhan, pantai mulai terlihat. Sebentar lagi mereka sampai. Namun tiba-tiba, dari samping muncul kapal militer penjaga perbatasan yang menabrak perahu mereka. Semua orang panik dan melompat ke laut. Di situ Laura pun terpisah dari keluarganya. Keesokan paginya, pada saat Laura terapung di dekat pantai, warga setempat menolongnya. Tapi tak lama, tentara penjaga perbatasan datang dan Laura buru-buru kabur. Ia pun akhirnya sampai di rumah seorang nenek warga lokal. Beruntungnya, sang nenek bersedia meminjamkan kain hijab agar Laura bisa menyamar. Laura terus berjalan sampai titik kumpul yang ada di peta. Ketika sampai, ia sangat lega karena putrinya masih hidup. Namun, saat bertanya tentang keadaan ibunya, salah satu pengungsi memberitahu bahwa sang ibu telah meninggal dunia. Ibumu mengorbankan dirinya demi anak dan cucu tercintanya. Ia rela seluruh organ tubuhnya dijual demi membiayai perjalanan ke Tanzania, ucapnya. Berhari-hari Laura dan para pengungsi naik truk menempuh perjalanan yang sangat jauh. Mereka berkali-kali harus naik turun, berganti truk melewati berbagai negara di Afrika. Hingga akhirnya setelah sekian lama, mereka tiba di ujung negara Tanzania. Teman ibu Laura serta para pengungsi yang sudah lebih dulu sampai menyambut mereka dengan hangat. Di sana, semua orang mulai membangun kehidupan baru bersama. Kehidupan yang mengajarkan bahwa uang bukan segalanya. Setiap seminggu sekali mereka berkumpul, saling merayakan, dan menukarkan harta benda yang paling mereka sayangi. Semua itu dilakukan untuk melepaskan rasa kepemilikan dalam hati mereka. Belajar bahwa segala sesuatu hanyalah titipan. Sesungguhnya penyakit ini bukanlah penyakit karena uang. Yang salah bukan uangnya, tetapi keserakahan manusia. Dan di sini film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya. Ya udah, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.